Katanya watermarknya tidak ada, Mas Irjang. Nah, bagaimana cara menemukan watermarknya? Di Rakyat Bersuara kemarin katanya watermarknya tidak ada. Ini ada nih. Ini sederhana aja, nggak perlu menggunakan penelitian ilmiah. Jangan dipotong gambarnya punya Pak Jokowi sendiri gitu loh. Harus dibandingkan secara utuh seperti ini. Ini ada kelihatan Ya, garis-garisnya semua tuh. kelihatan. Garis kacamatanya. Kita perbesar. Nah, apa yang di Rakyat Suara kemarin si Pak Ade Risma. dengan Pak Pitra kan ada ngomong tuh itu di mana tuh ada watermarknya, nggak ada, itu kotoran kata mereka. Nah itu sudah pengaburan informasi, tidak jujur dengan informasi yang seperti ini. Si Rismon tidak bisa menjelaskan di sini. Ya, soal lintasan merah ya. Dia menjelaskan terlalu rumit sekali kayak gitu, seolah-olah yang sangat canggih lah di image processing, padahal nggak lulus juga dari Yamaguchi kan gitu. Pemirsa, pasca acara Rakyat Bersuara kemarin ricuh, di mana Bang Pitra Romadhoni menjadi sorotan. Tetapi ada hal yang terlewatkan. Tentunya hal ini berhubungan dengan ijazah. Bagaimana Rismon bersama Roy Suryo mempresentasikan ijazah yang dipotong-potong. Terkait hal ini, ada sesuatu yang janggal yang perlu pemirsa ketahui, bahwa apa yang dipresentasikan oleh Rismon itu belum semuanya benar. Pada kesempatan ini kembali hadir bersama Mosato ahli Pak Dr. Roni Teguh. Ya, selamat sore Pak Roni. Selamat sore, apa Ya, kabar? kabar baik. Cuaca aman ya di Kalimantan? Ya, hari ini cerah. Cerai. Oke. Beberapa hari yang kemarin ada hujan juga kita di sini. Nah, hari ini cerah lah. Nah, Untuk minggu depan juga mudah-mudahan Desember ini kita ya, suasananya cerah sekali. mudah-mudahan ya. Dan karena suasana Jakarta juga di sini ya, cuacanya hujan Hmm, hampir setiap hari. ya. Ya. Nah, bagaimana Abang melihat kemarin acara Rakyat Bersuara terkait Hmm. Rismon mempresentasikan? Pandangan dulu gimana Abang itu? Ya, pertama kita kan harus bisa mengumpulkan beberapa informasi penting untuk pembanding. Salah satunya dari ahli yang kemarin Pak, saya lupa namanya, tetapi Ya, dia ada ahli forensik dokumen. ya, yang dari FBI itu. Ya, Ya. dan itu bagus dia Bapak bagus sekali menjelaskan bahwa mendidik mendidik masyarakat dengan ilmu pengetahuan yang baik dan benar sesuai dengan kemampuan dan apa yang menjadi aturan atau standar operating prosedur dari pemeriksaan sebuah dokumen. Pandangan saya eh, kegiatan yang kemarin itu lebih pada tidak menggunakan kaidah-kaidah standar. Contohnya, misalnya dia menampilkan salah satu, tapi tidak menampilkan teknik-teknik yang lain, yang bagian dari kaidah ilmiah. Jadi Hmm. kalau kita kita mempelajari sesuatu, kita harus bisa mengkutip, artinya mengkutip, mempelajari yang sudah orang lakukan, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang baik dan benar gitu. Nah, Oke. terlepas dari itu, saya melihat itu kan dipotong-potong ya. Sementara ijazah itu, nah nanti kita akan tampilkan ijazah yang kita ambil langsung dari media sosial. Ya. Ingat, Hmm. disclaimer ya, ini bukan digital forensik, tetapi ini adalah bagian dari image processing. Yang di pengadilan nanti itu akan diperlihatkan adalah ijazah asli yang menjadi yang disengketakan ini. Nah, kita ini anu aja lah, artinya bagaimana tuduhan itu kita kasih tahu kita beritahu ke masyarakat ini loh caranya memberikan informasi atau mencari tahu apakah ada cap merah di belakang di depannya itu atau watermarknya di mana kelihatan supaya ijazahnya itu kita dalam satu struktur. Oke. Satu struktur, jadi ada nomor, ada gambar, ada materai, ada satu dokumen karena itu ditangkap langsung dari Hmm. kamera foto. Nah, Oke. jadi analog kamera foto kan dia dirubah menjadi bentuk digital karena diprocessing di digitalnya untuk menangkap, termasuk dengan scanning ya. Scanning itu Hmm. Ya. prinsip kerjanya sama untuk Oke. menangkap satu objek ke dalam bentuk digital. Mungkin itu.
Oke, baik ya. Artinya ini pemaparan teori secara singkat ya. Nah, Ya. nanti ini kan setelah ini Pak Roni akan menjelaskan secara teknis ya. Hmm. Ada hal-hal yang dalam hal ini ya tidak bisa diklaim sepihak ataupun dalam hal ini prosedural, terus Ya. bagaimana soal keberimbangan dalam Ya. mengkaji atau menganalisis sebuah dokumen. Di Betul. sisi lain juga ada perbedaan-perbedaan dokumen yang orisinal ataupun Hmm. dokumen yang tersebar di sosial media. Dalam hal ini Pak Roni mungkin akan membeberkan memaparkan beberapa hal yang perlu untuk mengoreksi dari apa yang Rismon lakukan kemarin di Rakyat Bersuara. Ya. Oke, silakan Bang Roni. Ya, Ya, saya bisa share ini ya. ya boleh share screen boleh. Terkait dengan ijazah yang sampai saat ini masih diperdebatkan ya, ahli ini, Hmm. tapi sudah masuk dalam kategori eh, ter- sudah di Polda kan sudah diumumkan tersangka. Ya, ya. Nah, artinya em, kalau dari sisi media sosial ini tidak bisa dijadikan alat bukti nih untuk dianalisis digital forensik karena dia sifatnya analog. Hmm, Nah, hmm, kalau analog ya dia harus dibuktikan hmm, secara uh, lab. Nah, hmm, akan tetapi pihak UGM Universitas Gadjah Mada sudah menyatakan bahwa ini asli, gitu kan? hmm. Berarti yang prosedur itu juga yang sama yang kita gunakan untuk ijazah S2 dan S3-nya Yamaguchi. Jadi Oke. ada bukti itu Hmm, bukti ijazahnya baru kita kirim tanyakan secara hmm. resmi ke Yamaguchi bahwa bahwa ijazah ini tidak pernah dikeluarkan. Udah sampai situ kan prosedur Ya. prosedur tata cara Hmm, hubungan antar instansi maupun hubungan birokrasinya itu kan hmm, hmm. prosedurnya seperti itu. Jadi kita tanya, kemudian ada jawabannya, Hmm. konfirmasi. Jadi Oke. UGM sudah bisa dipastikan nih ini mereka sudah berapa kali menyatakan itu. Nah, ini kan pertama kali ini kan dikeluarkan ini apa Ya. ya di postnya di Hmm. Pak Dian Sandi. Adrian Sandi. Ya, Nah, ya. dia buat caption seperti ini. Nah, ini saya upload yang asli. Jadi Hmm, hmm, data-data yang ini kalau kita perlihatkan kan hmm. seperti ini. Jadi dia di Oke. fotonya dari atas tapi agak miring sedikit. Oke. Nah, terus di sini kan di atas meja nih. Ini di Hmm, atas hmm, meja sepertinya ya. Kemudian karena dia dipotonya dari samping, sehingga cahaya kita tidak tahu dia cahaya cahaya dari mana. hmm. Cahaya itu kan bisa dari kamera atau dari matahari. Nah, kalau kalau kita bisa lihat karena di sini agak terang gini, berarti cahaya dari kanan atas. Hmm, hmm. Sumber Nah, cahaya. saya Oke. duga saya Hmm. sumbernya karena mungkin jendela atau pintu atau juga lampu yang Posisinya di bagian posisi atasnya. Ya. tersebut. Oke. Hmm, Nah, kalau ini kalau kita download ya, file ini kita download, nah kita akan mendapatkan satu informasi yang namanya em, nah, Oh. jadi kalau file yang tadi dari X tadi kita download, kita akan dapatkan nama filenya ini. Jadi Hmm. formatnya JPEG gitu. Jadi Oke. kalau kita lihat informasinya, metadatanya. Jadi sebentar ya, Hmm. kita harus lihat metadatanya ini di so, inspector. Jadi metadatanya, kemudian terlihat ya metadatanya ya. Ya, ya terlihat itu. Oke. Ya general Nah, information ya ya. metadatanya kan dia Hmm. em, ya jenis dokumennya JPEG image. Hmm. Jadi ini create create modifikasi 10 Desember ini kan yang Hmm. waktu saya download ini, Oke. yang jam 16.12 Ya, kan, yang saya ya, download sekarang. ya. Nah, ukuran ukuran filenya kan 81 kilo aja, kecil aja. Ya. Terus DPI-nya 72 pixel per inci, DPI itu dot per inci. Jadi satu pixel itu kerapatan dengan pixel lainnya. Sehingga kalau kita besarkan ini file image ini dia akan pecah. Makanya cuma 72. Lalu Hmm. color modelnya adalah RGB. Oke.
Sampai situ aja dulu. Kita ini kita akan pindah ke bagaimana em, kita bisa melihat informasi dari gambar tersebut. Jadi di sini kita ini nama filenya Ya. dan ada terlihat ya. Oke, ya, ada gambar kopinya. Oke, udah ditutup itu. Ditutup identitas wajahnya. Ini gambar kopi lain. Nah, ini Oke. data yang tadi kita download dari media sosial. Sekali lagi, Ya. ini bukan jadi barang bukti pengadilan atau data forensik, karena yang akan diambil data yang ini, yang ijazah yang sudah Disita. dan dengan ijazah teman-temannya satu angkatan. Ya, Ya. di sidang nanti. Ya. Tapi saya tidak bicara tentang teknis teknis itu. Kita akan bicara tentang bagaimana sih Hmm. kalau dengan gambar ini informasi apa yang bisa kita dapatkan. Hmm. Nah, kalau katanya watermarknya tidak ada, Mas Irjan, Hmm. Hmm. ya kan? Nah, bagaimana cara menemukan watermarknya? Oke. Nah, kita bisa gunakan color, kemudian kita menggunakan color to gray. Kita akan melihat di sisi sini, dia akan penuh dengan Sorry, belum kelihatan. di Oh sini ya. tulisannya. Nih, Universitas Gadjah Mada semua di sini. Oh, oke. Kelihatan ya. Baris-baris itu. Oke, kelihatan jelas sekali apa namanya? Watermarknya. Hmm. Nah, kalau kita turunkan seperti ini datanya, Hmm. nah ini ada watermarknya nih. Nah, ini kalau dia menggunakan oke, sekali lagi saya kan tidak menggunakan ini ya program, tapi menggunakan aplikasi Jeams yang bisa biasanya orang-orang multimedia itu paham penggunaan Hmm. seperti ini Ya. atau dia menggunakan teknik image processing. Nah, kalau kita menggunakan misalnya value imports, kita akan melihat bahwa itu ada lintasan, bukan lintasan merah, tapi lintasan yang namanya Hmm. ini watermarknya. Oh ya, watermark. Ya, masih juga kelihatan. Ya. Kan kan kita membahas tentang watermarknya. Nah, Iya, nah iya. di rakyat bersuara kemarin katanya watermark yang tidak ada. Ini ada nih watermarknya. Iya, iya, iya. Kelihatan itu. Kelihatan Hmm. watermarknya. Nah, jadi seluruh angkatan artinya yang lulus yang satu dengan Pak Jokowi itu sama, punya watermark yang sama. Hmm. 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 Nah, ijazah pembanding, misalnya Ya. kita bandingkan dengan ijazah yang tadi yang tertutup kopi ya. Sewaktu kita menggunakan ini, Hmm. Hmm. kita akan melihat sekilas saja nih, sekilas aja kita akan melihat bahwa ada watermark nih panjang nih Iya. di seluruh permukaan dokumen. Hmm. Nah, Hmm. kemudian kita bandingkan dengan yang punya tahun 83, itu watermarknya sama. Jadi Oh. watermark itu adalah salah satu security atau pengaman dari sebuah ijazah. Oh ya, terlihat itu, Nah, ini kan terlihat. kelihatan nih. Ya, ya, Terlihat kan? ya, Kalau kita terlihat. menggunakan kita impor saja misalnya gitu, tuh kelihatan tuh Oh iya, tekniknya. iya. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. sederhana aja, nggak perlu menggunakan penelitian ilmiah, Iya, ilmiahnya. iya. Cukup cukup kita import, artinya kita Hmm. balik nilainya untuk bisa mendapatkan warna putih ini jadi warna hitam supaya Iya. bisa memunculkan warna warna backgroundnya. Nah, bisa juga kita bandingkan lagi ya. Kita Hmm. bandingkan lagi dengan yang satu angkatan. Ini yang satu angkatan. Yang satu angkatan dengan beliau. Nah ini Hmm. 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 Oke. Ibu Bu Bu Sri. Ya. Nah, itu Oke. watermarknya ada kelihatan tuh bawah tuh. Iya. Tuh. Oh iya, Nah, kelihatan ini. jelas juga ya watermarknya. Nah, itu. Posisi fotonya juga sama, hanya ini Ya, walaupun ini di press ya, di press dengan plastik pun masih kelihatan jelas juga ya. betul, betul, Oke. betul. Itu sebabnya ini kan ijazah ini kan dilaminating. Ya Nah, dilaminating. punya yang Bapak itu kan tidak dilaminating. Iya. Makanya kita bisa mendeteksi secara kasat mata em, warna merahnya Iya, iya. nanti.
Nah, lalu ini kan Hmm, lihat nih kelihatan semua. Mari kita kelihatan. impor saya bilang. Kita impor Reverse, saja deh. inverse. Ah, itu kita impor. Wah, Kelihatan tuh. iya Nah, kelihatan bawahnya. Wah, itu ya, kelihatan. Iya. jadi seangkatan Pak Jokowi dengan teman-teman yang lain itu watermarknya ada. Selain ini ya, materai. Iya, iya, iya. Selain Iya. materai, kemudian cap ini adalah resmi, gitu. Mm-mm. Semua sama. Nah, kembali lagi kita ke coba lagi yang satu angkatan, yang satu angkatan yang ada Mm-mm. digabungkan. Nah, Oke. kalau digabungkan ini ada hal yang menarik. Jadi Hmm. keseluruhan keseluruhan datanya itu satu Mm-mm. angkatan nih. Ada Oh ya. Yang di yang wisuda bersama ya, wisuda bersamaan ya. sudah bersama, Ya, betul. ya. Mm-mm. Nah, kalau kita ingin bandingkan, jangan dipotong gambarnya punya Pak Jokowi sendiri gitu loh. Harus dibandingkan secara utuh seperti ini. Oke. Supaya apa? Supaya apa? Supaya nilai-nilai lainnya tidak dalam satu kesatuan. Jadi kalau dipotong pixelnya kan jadi berbeda gitu. Ya, iya. Mm-mm. Nah, ada cropping itu biasanya kita gunakan untuk teknik, misalnya ada satu wilayah, kemudian misalnya wilayah Kalimantan tuh besar tuh, tapi kita ingin Mm-mm. satu wilayah yang kecil. Nah, itu kita cropping cropping satu wilayahnya itu untuk menjelaskan satu daerah yang besar gitu. Ya. Nah, Oh, tekniknya seperti itu. Kalau di di untuk kita presentasi atau kita menulis paper laporan seperti itu untuk oke. menampilkan informasi. Nah, Ya. ini ijazah Pak Jokowi, ini Pak saya tidak bisa Pak membacanya Pronojiwo, ini. Pak Oh ya Pronojiwo, ya. ya. Mm-mm. Oh, Kemudian, bentar. Se- Kemudian di bawahnya juga ada Pak ini Ibu yang Sri dan Bu Sri, Pak Andi Pak Andi. Romaria. Nah, ini kan beredar di internet ya, di media sosial. Ya, Ya, sekali benar. lagi kita akan lihat apakah ada yang namanya Watermark. watermarknya. Kita Mm, akan import saja. Tidak memerlukan banyak informasi, artinya menggunakan teknik-teknik yang lain. Kita dari bawah dulu. Ini ada nih, nih kelihatan. ya, ya, Ini ada ya, kelihatan ya. garis-garisnya semua tuh, Kelihatan Universitas tuh. Gajah Madanya. Kita Mm, perbesar. Nah ini. ya, Kemudian di atas itu karena dia motonya dari samping, oke. jadi pencahayaannya kan agak hitam di sini. Ya. Kita dapatkan nih sini. Oh ya, kelihatannya di situ. Betul. Ya, Itu watermarknya. Jadi satu angkatan watermarknya sama. Nah, ini punya Bapak Pak di Jokowi. bawah. Ya, Ya itu kelihatan. kelihatan semua. Mm, mm, Jadi nanti kalau ditunjukkan aslinya, di scan aslinya, mm, itu kelihatan dengan kasat mata kelihatan watermarknya. Karena warnanya itu agak-agak agak-agak mm, bukan putih ini ya, supaya em, mm. itu kalau kena cahaya kita akan bisa lihat itu. Ya. eh, pan- Kayak apa ya? Putih silver gitu, Bang. Hampir kayak silver gitu ya Betul, dia. Ya, betul, ya. betul, Mm, betul. Jadi apa yang dirayat suara kemarin si Pak Ade Risma. dengan Pak Mm, Ade dengan Pak Pitra kan ada mm, ngomong tuh itu di mana tuh ada watermarknya. Nggak ada, itu kotoran kata mereka. Nah itu sudah pengaburan informasi, tidak jujur dengan informasi yang seperti ini. Dia harus tampilkan bahwa watermarknya itu ada, tampilkan juga dengan yang lain gitu. mm, Nah, jadi yang sebenarnya adalah ijazah satu angkatan, watermarknya itu Universitas Gajah Mada nyambung dari oke. atas sini sampai ke bawah, sampai ujung Ya. sini semua, termasuk ijazah teman-teman beliau. Dan Mm, tahun 83 juga ada watermarknya sama. Tahun mm. 86, 86 5, juga 86 watermark juga juga yang sama. ada, Ya. ada Hanya semua. beda tidak punya meterai ya 86 kalau nggak salah. Betul, betul. Ya. Karena dulu memang kebijakan dari fakultasnya masing-masing dulu. Yang ini ada yang Mhm. pakai materai, ada yang tidak, gitu kan. Oke. Um, ter- Termasuk juga tadi
bahwa ini ada huruf A dan sebagainya kan Mas Ya, Joshua Sinabela kan sudah jelaskan bahwa dari jarak jarak tertentu itu ada ijazah yang A-nya itu keluar, ada yang A-nya masuk nih, A-nya masuk gitu, ada yang A-nya keluar gitu. Nah, itu semua bukti sudah ada di di apa akan ditunjukkan di pengadilan nanti. oke. Nah, terus selanjutnya Mm, kita kembali ke ini, ke ijazah yang ini yang dipermasalahkan bahwa watermarknya ya, tidak ada, ini bahwa kelihatan watermarknya. ya Mas, sekilas saja. ya, kelihatan. Jadi kalau sebenarnya kalau masyarakat mau jujur aja sedikit, artinya jujur mau belajar sedikit aja di 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 handphone itu kan bisa membalik, menginverse menjadi hitam putih Oke. atau menjadi bukan menjadi hitam putih, menjadi black Black ya, white, ya, ya hitam klise, black black white ya klise gitu, seperti ya yang warna klise. klise itu. Ya, ya. Dia akan terlihat tuh watermarknya. Ya, ya, Jadi ya. handphone kita itu sebenarnya canggih tapi tidak pernah digunakan sebenarnya. Ya, Nah, ya, benar. terus selain watermarknya ini, nah yang memang menarik ini kan Ya. ya beliau ini kan tidak dilaminating. Mhm. Nah, karena tidak dilaminating makanya seperti ini. Oke, Ada, ada nokta ya. mm-mm. Nah, oke, yang selanjutnya saya mau bicara tentang bagaimana di si Rismon tidak bisa menjelaskan di sini nih. Ya, soal lintasan merah ya. Dia menjelaskan terlalu rumit sekali kayak gitu, seolah-olah yang apa namanya sangat canggih lah di image processing, padahal nggak lulus juga dari Yamaguchi kan gitu kan. Walaupun dia image processing di Ya, ini ya di labnya itu, tapi iya. satu yang dia lupa bahwa seseorang yang pernah belajar di Jepang dia harus bisa menjunjung tinggi kejujuran dalam artian dalam ilmu pengetahuan. Nah, Mhm. dia harus bisa merekonstruksi ulang dari problem-problem yang pernah dilakukan. Nah, dia kemarin tidak bisa hanya menampilkan metode-metode lain yang tidak Ya, tidak sama. yang Artinya gini, digunakan tuh cropping ya, sama itu ya, crop ya crop gitu. eh, Memanipulasi jasa sepertinya itu ya, potong-potong itu. sebenarnya dia menggunakan teknik lain Hmm, untuk bisa menjelaskan hmm, bahwa garis merahnya itu tidak terlihat gitu. Atau merahnya ini dimodifikasi. hmm. Sekarang kita tunjukkan ini file asli, filenya asli maksud saya aslinya yang tidak Diposting kita dia sana. otak-atik, Ya, kita tidak otak-atik. Ini masih ada garis kiri kanannya. Kita tidak melakukan nama perspektif cropping ya. ya, Perspektif cropping itu jadi dia seolah tegak gitu loh. ya, 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 Nah, benar. seolah tegak. Ini yang asli yang kita ambil dari media sosial. Oke. Nah, karena di digital forensik sendiri itu kan yang diperbolehkan adalah misalnya Hmm, kalau kita memotong ini untuk kita tegakkan itu masih hmm, diperbolehkan untuk keperluan kita mencari informasi. Atau misalnya gambarnya itu terbalik, Mas Jan. Terbalik kan ada hmm, yang misalnya terbalik. Kita hmm. pengennya sesuai dengan apa yang kita mau lihat sesuai di layar komputer gitu. Oh ya, mirroring. Oke, Mirroring oke. atau rotate, Rotate. Oke, rotasi ya. oke. Flip, flip. Oke. Ya, Ya, atau flip bisa ya. juga. Nah, file ini, file gambar ini kita tidak otak-atik. Hmm, Ke- Tadi seperti tadi saya bilang, kita hmm, hanya seperti ini kita dapatkan informasinya, ya kan, hmm. tentang yang namanya watermark. Terus Oke. yang kedua, bagaimana kita menemukan ini? Katanya Hmm, diedit dan sebagainya, sehingga hmm, menuduh pihak pihak lain hmm. atau menggunakan sesuatu eh, kaidah ilmiah bahwa itu salah gitu. Padahal dengan teknik ini kita bisa dapatkan color, Oke. tone, mapping, Pakai tune atau mapping. all. Hmm. Dah, kita tidak Oke. melakukan editing apa-apa, kita tidak melakukan modifikasi, cuma Basic value-nya itu ya, dengan untuk fatal, fatal et al.-nya, untuk ya. basic value-nya masih dalam kondisi default itu masih kelihatan jelas sekali ya. Nah,
Bisa kelihatan nggak nih ya warna Ya, ininya? kelihatan jelas sekali. Garisnya. Wah, ya, Itu ya. samar-samar karena pikselnya terlalu kecil sehingga dia bertumpuk. Kalau dia di-scan dengan kualitas paling tinggi itu akan kelihatan tuh garis Oke, merahnya. ya. Nah, saya sebelum ke situ ya Mas Irjan, saya mau Oke. tampilkan dulu Mm. apa sih dasar teorinya. Oh ya, oke penting ini soal Ah, dasar HDR-nya. teori, kenapa kita menggunakan untuk menemukan warna em, ada warna hitam di background warna hitam, warna merah di background warna hitam, itu ada dasar teorinya. Kenapa menggunakan Patal et al. 202. 202. Nah, papernya itu ini gradient judulnya gradient domain height Baik. dynamic range kompresi. Oke. Jadi dia ditulis oleh Rana Patal Oke. ya. Mm. Nah, biasanya kita akan membaca abstraknya dulu. Oke. Mm. Jadi di paper ini dia menemukan satu metode baru yang Mm. rendering eh, HDR-nya. high day ya SDR Mm. image dari konvensional display dari Oke. foto biasa. Oke. Nah, dengan apa tekniknya ada nanti di bawah akan banyak matematikanya, tetapi itu tidak kita bahas secara detail, tapi hanya kita perlihatkan bagaimana Mm. algoritma ini bisa menemukan yang tadi Mm. warna merahnya. Oke. Nah, sekarang Mas Irjan bisa baca di sini, the Ya. methods The method is also, is also ya. able to significantly Eh, enhance ordinary image by Baik. bridging out detail in dark region. Yes. Oke, itu kata kunci ini. Jadi kita akan menemukan detail di warna hitam tadi sehingga kita bisa menemukan warna merah. Oke. Ya. Ya. Oke. Ya. Contohnya misalnya gini, sebelum kita bicara tentang ijazah lintasan merah yang tadi. Contohnya kita punya foto yang kita foto itu dengan kecepatan 1/100. Shutter speed-nya. Oke. Nah, atau 1000 lah, 1000 Mm. yang ini. Berarti kita bisa mendapatkan itu gelap misalnya. Ya. 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 Atau kan ada diaframanya dan sebagainya. Nah, Ya. kalau kita bisa jelaskan di sini nih, nah, Mm. jadi Oke. kalau expose time-nya antara 1/100 sampai Perempat. seperempat dengan diaframanya 8, Ya, Bu. kita akan mendapatkan di gambar satu itu fotografnya seperti ini, Mas Incan. Oke. Nah, Ya, jadi ya. kalau Oke. 1/100, Mm. ya kan? Kalau terang 1/4 second gitu, Seperempat. dia Ya. terang, Ya. Bukan ya lensanya. kan? Ya, seperempat. Kalau Nah, algoritma ini kalau kita akan merubah data yang seperti ini akan seperempat. detail seperti ini. Oke, dari 1/1000 ke seperempat ya. Ya, Oke, shutter speed sekarang kecepatan. Oke. sekarang kita punya foto nih. Mas Oke, Irjan ya. bisa lihat nggak detailnya di sini? Sangat tidak lihat sama sekali, cuman ada bangunan kecil aja yang tiang Ada itu yang putih. bangunan, ada Tiang. tembok, sebagainya di sini aja Ya, itu aja. betul. Tapi kita tidak tahu ada informasi di sini apa. Ya, tidak. Nah, Ya. sekarang algoritma itulah yang kita gunakan saat ini untuk mendeteksi warna merah di atasnya. Oh, oke. Ya. Nah, Hmm. karena kita tidak tahu detailnya, karena foto itu tidak tahu detailnya, kita masukkan algoritma Fatal et al. 2002 Dok. ini Ya. sehingga mendapatkan detailnya seperti ini, Mas Irjan. Nah, yang Hmm. informasi foto tadi. Jadi kita bisa Ya. lihat ini ada daun, ada figura, Hmm. ada detail di Hmm. sini juga, detail, Oke. detail juga, detail Oke. di sini. Yang Ya, ya. yang tadi tidak Hmm. kelihatan nih. Nih. Oke, ya. Detail Oke. yang paling dekat di depan ya, karena Betul, oke. karena foto aslinya itu kan gelap. Ya, segelap. Ya. Karena kita ingin melihat tadi bahwa di penelitian Rana Patal ini bahwa Hmm. metode ini Hmm. secara signifikan akan mengeluarkan detailnya di ruang Oke. gelap. Oke. Hmm.
apa saja yang ada informasinya di situ dengan cara Hmm. gradient tadi, Hmm. dengan lokal kontras. Nah, Oke. nanti high dynamic kompresinya yang akan main itu di algoritma terakhir, Hmm. ya. Hmm. Nah, bagaimana dia ini, Mas Ijan? Tadi nih Hmm. mulai muncul matematikanya, tapi Matematisnya tidak ya. tidak Hmm. ya matematiknya tidak saya jelaskan, tapi setidaknya itu ada Hmm. luminance variasi. Nah, Oke. ada reflectance. Nah, Oke. di situ kan teori-teori tentang image processing. Oke. Hmm. Nah, Hmm. fungsi-fungsi ini yang akan nanti muncul di biasanya kalau kita programming menggunakan MATLAB atau Hmm. menggunakan Python atau menggunakan bahasa Hmm. C++, biasanya ini fungsi-fungsi ini yang akan muncul di fungsi untuk high kompresi, kemudian untuk Hmm. misalnya untuk saturasi dan sebagainya. Di sinilah yang akan Oke. kita Hmm. temukan. Hmm. Nah, sekali lagi, Oh, oke. Mas Irjan, Hmm. saya tidak munculkan itu. Nah, ini teori-teorinya. Oke. Jadi teori dua dimensinya. Hmm. Kita Ya. akan langsung ke sini, Mas Irjan. Ah, di sini. Oh ya. Sebentar, ada foto yang bisa kita bandingkan. Nah, Ya. oke. Es. Sekarang Mas Irjan Hmm. punya foto seperti ini. Hmm. Hmm. Nih, foto di sini. Oke. Gelap tuh. Gelap. Itu katakan 1/1000 ya? 1/1000 ya untuk ya. Enggak, Atau bisa bukan, bukan cerah. 11.000. Hmm? Bukan. Oh, Kita objek membentuk satu objek, dark regions-nya ya? Oke. kita membentuk objek, kemudian di dalamnya ini dia tidak ketangkap satu objek sinar apapun. Oke, dark regions-nya. Oke, oke. Ya, area gelapnya. Nah, Hmm. kemudian kalau kita menggunakan kontras dan brightness kan biasanya seperti ini. Oke, ya. Nah, karena menggunakan apalagi untuk menjelaskan ini ya, untuk Mhm. mendapatkan detailnya, akhirnya data yang di luarnya akan hilang nih. Oke. Ya, ya targetnya dark regions kan? Oke, oke. Oke, Ya. karena dari sini kita ingin mendapatkan detailnya ini, sehingga Mhm. kita harus mendapatkan seperti ini, Mhm. akan tetapi data di luarnya ini akan hilang. Nah, dengan Patel et al. 2002, kita dapatkan fotonya seperti ini, Mas Irjan. Artinya ini Hmm. ada teori sangat bagus untuk melihat garis merah di atas Mhm. Ya, warna hitamnya tadi. ya, Dengan contoh kasus pada ijazah Jokowi, Bapak Jokowi. Nah, ini kelihatan detailnya kan? ya kelihatan. Oke. Nah, Ya. sekarang ini kita lihat lagi, Mhm. dicobakan lagi sama di paper ini, dipoto Mhm. keseluruhan objeknya, kita ingin lihat Mhm. detailnya di sini, Oke, yang di titik merahnya ya. Oke, ya. di titik Hitam, ini, hitam, titik hitamnya. hitamnya. Ya, oke, ya hitam ya. Nah, kalau kita menggunakan teknik lain, artinya menggunakan brightness dicampur dengan saturasi dan sebagainya, ini hilang. Mhm. Oke. Ya. Detailnya ya kelihatan aja sih gitu. Mhm. Tapi detail untuk satu Mhm. framework, misalnya satu ijazah, yang lainnya Mhm. akan hilang. Oke. Nah, dengan algoritma itu, Mhm. Patel et al., kita bisa lihat ini. Oke. Ya, objek di dalam. Oke. Nah, kita kembali lagi bahwa algoritma ini, sekali lagi, bahwa metode ini digunakan untuk, katanya, secara Mhm. signifikan untuk mencerahkan atau untuk melihat detail, bring out Mhm. detail in dark daerah yang gelap. Mhm. Kita ambil satu kasusnya, sekarang kasus dari ijazah Bapak Jokowi ini. Ya, dark Ini daerah gelap. regions-nya. Ya. Ini daerah gelap, kemudian ini daerah Ya. yang kita pengen tahu itu ada detail warna merah tidak. Ya, enhance-nya. Sekarang kita gunakan teknik yang sama dengan paper yang sama dengan pengujian yang sama, Ya, yaitu color tone mapping atau algoritma itu. Patal 2002. Kita secara kasat mata mendapatkan detailnya. Oke. Oh.
Nah, sekarang Hmm. bukan dipotong-potong kayak kemarin ya, dipotong-potong Tetap harus dalam satu kesatuan ya. Tidak harus boleh di. kesatuan seperti ini. Iya. Wah, iya bahkan ditemukan titik lampunya di mana yang dari plafon tuh kelihatan jelas itu ya di kata lahir itu. Sumber cahayanya dari atas. Iya. Pantulannya ya. Pantulannya apa? Ya pantulan lampunya gitu. Ya, ya, ya. Hmm. Nah, Hmm, jadi yang di kemarin bahwa ini Tidak ditemukan menggunakan itu. algoritma yang lain itu sudah terbantahkan dengan teori ini. Karena yang kita cari adalah fokus ke daerah warna hitam menggunakan Hmm, metode Fatal et al. 2002. Nah, yang menggunakan ROI lah dan sebagainya itu mereka tidak bisa menemukannya, Oh, ya oke. kan? Tidak bisa menemukannya. Nah, Ya. siapa yang jadi kalau mau jujur sebagai ilmuwan, dia harus menggunakan teknik yang sama untuk Hmm, mencari jawaban dari gap jawaban-jawabannya. hmm. Sehingga muncul ini Mas Jan, Ya. muncul lagi teori yang Hmm, kedua, oke. namanya Mantiuk, Perspectual Framework for Contrast Processing of High Dynamic Range Image. Rafal Mantiuk ya. Jadi tadi dia menggunakan ya rapal Mantiuk. Hmm, Nah, di sini dia lebih lebih eh, jadi dia lebih pada HDR image ini di kontras diskriminan. oke. Nah, contohnya seperti ini kalau kita Oh, itu. perlihatkan ya. Ini Hmm, color, hmm, kemudian tone mapping ada Matiuk hmm. 2006. Ya. Hmm. Ada Oh, oke. kelihatan nggak? Kelihatan. Oh, ini dengan Ya. Mantiuk. Malah ini Jadi watermarknya jadi kelihatan banyak, kelihatan jelas. watermarknya sudah kelihatan kan? Kenapa Kelihatan teorinya jelas. seperti itu? Ya. Kenapa teorinya seperti itu? Kita akan lihat teorinya bahwa Hmm, di sini hmm, teorinya saya kasih contoh ya. Eh, ada yang ini. Nah, hmm. kita kan punya objek satu, Ya. 2, 3, 4 banyaklah objek itu. Sementara Iya. kita ingin melihat bahwa ini gambar ada perbedaan nih. Nah, Hmm. dengan mantio kita bisa melihat pencahayaan Oke, seperti ini. detail dari yang itu juga ya, detail dari Detailnya, gelap. Hmm, 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 detail hmm. yang gelap tadi dia detail. Mantiuk ini Oh, mencitasi atau mengutip teorinya dari Patal et al. 202 tadi, 2002 tadi. oh iya Sehingga iya. Hmm, sehingga hasilnya seperti ini, Mas Irjan. Hasilnya hmm, bahwa nih, hmm, hmm. Iya iya. Hmm, hmm, jadi hmm. dua algoritma ini kita sudah Iya bisa pastikan dengan kasat mata aja kita bisa melihat bahwa lintasan merah itu iya. melintas di detail Hmm, warna hitam, iya. Hmm, di hmm, detail hmm. warna hitam. Jadi em, Oke. teorinya misalnya ini si Hmm, tone hmm, mapping Patel et al. hmm, hmm. 202. Nah, ini. Oke. Nah, jadi Oh iya. kalau kita menggunakan Patel et al. 202 Hmm, algoritmanya, hmm. kita kita bisa melihat karena konsentrasi kita adalah Hmm. melihat apakah Dark ada range. informasi warna merah. Ya, dark range ya. Hmm. Dark areanya ya. Tetap juga kelihatan. Kalau di Matiuk tadi dua-duanya malah semakin kuat. Apa Ya, namanya? Watermark dan juga ya, lintasan merah. betul. Nah, ini kita Oh iya. Mm-mm. Patiupnya. Ya kan? Nah, Nah, itu yang tulisan watermark. Aduh, kelihatan jelas sekali di bawah itu. Ini jelas sekali. ya. Mm, Jadi kalau kita ingin mempelajari sesuatu, kita berangkatnya dengan teorinya dulu. mm. Nah, jadi kita melihat bahwa kita ingin mencari informasi apa. Nah, yang kemarin di apa di rakyat Rakyat bersuara bersuara. itu dia Mm-mm. potong-potong ini, Ya. potong-potong semua sehingga Mm-mm. proses yang sebenarnya Patal Ya. et al. 202 itu Ya. eh, tidak dia tampilkan. Dia menjelaskan ini ada warna Parsial itu ini aja. cuma Mm. karena dia pikselnya ini sangat rendah Ya. sehingga kelihatannya kan
Mm. ada semacam warna merah di sini, karena ini seluruhnya kan dieliminasi gitu loh. Iya, 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 benar. Nah, ini kan kelihatan warna merahnya. Mm. Nah, ini watermarknya juga kelihatan. Kelihatan jelas di Matiuk semakin memperkuat. Ya, Nah, hmm, terus bagaimana dengan teori yang ketiga, oke. Reinhardt Reinhardt. 2005? Terbaru ya ini ya. Oke. Ini 2005 yang Jangan, kita bisa lihat. kok malah hilang itu teori itu, watermarknya. Ya, karena masing-masing masing-masing kan punya teori. Oh iya, target target HDR-nya di area mana Ya, macam. Oke. target-targetnya kan lain. Nah, Mm-mm. saya saya hanya menjelaskan yang dua teori tadi, Tap. bahwa Mm-mm. Fatal et al. Dia mencari Mm-mm. daerah gelap ini, kemudian Mantiuk karena Mm-mm. sudah riset tentang Mm-mm. Fatal ini sudah ada, kemudian Oh. dia citasi ambil sehingga Mm-mm. sehingga muncullah Mantiuk ini dengan teori barunya, sehingga Mm-mm. dia Mempertegas bisa apa yang terjadi, mempertegas apa yang mempertegas itu digambar. ya, kan oleh Betul, Fatal Edol. Oke, ya. betul, betul. Mm-mm. Nah, bagaimana dengan, makanya saya Ya. bilang, eh, orang yang biasa di bidang menggunakan Photoshop atau menggunakan editor seperti ini, dia akan bisa melihat informasi-informasi ini dengan mudah gitu. Berarti teori yang Reinhardt tadi itu juga bisa memperlihat lintasan merah kalau nggak salah tadi. Ya, ini, Hmm. nah ini misalnya ini kan saya menggunakan level aja nih, ada Oh kelihatan iya. nggak? Udah, Oh, oke, yang pakai color levels ya. Kelihatan. Oh iya, udah. kelihatan sekali. Nggak terlalu berat-berat, artinya pakai menggunakan yang tadi yang saya jelaskan papernya, karena itu kan Hmm. konsumsi untuk bisa berpikir bahwa konstruksi pengetahuannya kita dibangun Hmm. itu tidak asal Hmm. Ya. asal eh, comot aja, atau Hmm. kita Ada bicarakan teorinya ya, langsung, ada ada teori teorinya teorinya. gitu. Nah, Kalau ini teknis tadi ya, yang Mbak kalau teknis ini kan color, color. kita Oke. menggunakan level aja. Nah, Mm-mm. ini kan ada range warna di sini. Jadi kan Mm-mm. range warna itu kan ada red, green, and blue. Ya, ya. Ya Mm-mm. kan ada value-nya, ada nilainya. Mm-mm. Nah, red, green, and blue itu kalau digabung dia ada nilainya di situ di Mm-mm. ketiga-tiganya. Jadi Oke. lupalah mereka ini bahwa ada nilai yang di di lintasan di sini itu ada nilai. Makanya kalau di Oke. tengahnya ini input Histogramnya ya. Oke. kita Mm-mm. turunkan, udah apa masih kelihatan di situ? Ini Udah. hampir mirip teorinya Reinhardt kalau nggak salah ya, Bang ya. Ya, Mirip ya? ya, ya. Oke. Ya, jadi Mm-mm. yang ini kan hanya level. Kalau yang Mm-mm. mereka bertiga tadi itu menggunakan HDR. HDR, oke, ya, high Hmm. dynamic range, oke, baik. Ya, Hmm. nah, jadi kalau kita split split Mm. view kayak gini, yang, Ya, nah, udah mm-mm. kelihatan tuh ada warnanya. Ya, Jadi ya, ya. tunggu Mm-mm. kita tunggu aja di dokumen yang aslinya. Aslinya, iya, iya. Mm-mm. Nah, Bener, dokumen bener. aslinya kalau ini aja sudah bisa kita katakan, artinya Bisa itu ada kok, menemukan gitu. ada kok gitu loh. Mm-mm. Kalau saya bisa menemukan, mereka tidak bisa menemukan, berarti dokumen ini tidak bisa dipakai Mm-mm. untuk Iya, pembuktian. Jadi harus dokumen aslinya iya, yang iya. dibawa, dibuktikan di pengadilan, Mm. dan mereka lihat sendiri gitu. Iya. Dan Wah, masyarakat bisa lihat lah, karena itu di ini kan pengadilan ya. ya, di pengadilan nanti akan ditunjukkan soal lab Hmm, forensik dan sebagainya ya. betul, betul. Mm. Tapi Nah yang ini saya heran sekali ya, mereka kok tidak bisa menemukan watermark, terus yang kedua lintasan merah. Padahal dengan Jim ini, dengan teori Fatal et al. Harusnya mereka tahu. Apakah ya, cuma bisa mereka main nembak saja gitu langsung tanpa harus memperhatikan matematisnya dulu dan sebagainya, atau basic atau sasaran dari katakan dari Fatal et al. Sasarannya adalah dark area. Kalau hmm, Mantiuk high contrast ya, high dynamic untuk mm-mm, kontras. Itu kan yang kombinasi-kombinasi teori itulah yang artinya bisa menjadi satu referensi buat mereka. Hal yang kemarin saya juga mm, kaget bahwa kok nggak menemukan sama sekali gitu loh. Kita kaitkan lagi ya, bagaimana hal itu bisa menguatkan mereka bahwa benar adanya unsur manipulasi yang mereka lakukan, karena ijazah itu adalah satu kesatuan seperti yang abang lakukan tadi, pengujian dari sosial media aja
itu pun masih bisa menemukan lintasan merah dan Ya, juga watermark. Kemudian di mereka tidak sama sekali menemukan ya. lintas merah, tidak menemukan watermark. Kemudian satu lagi diduga manipulasi dengan potong, akhirnya merubah piksel-piksel ataupun Mm-mm. dari apa histogram itu juga komponen-komponennya itu dipisahkan. Ijazah kan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Betul. Nah, Jadi gini, Mas Irjan, Em, di saintis itu dia tidak berpikir ribet sebenarnya. Jadi dia hmm, dia biasanya kita kita baca satu paper hmm, untuk bisa menjawab hmm, satu problem. oke. Nah, tradisinya kita di laboratorium adalah Hmm, kita rekonstruksi ulang papernya ini. hmm, 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 hmm. Nah, papernya ini kita rekonstruksi ulang supaya kita bisa mendapatkan jawabannya tadi. Nah, kita tadi dapatkan jawabannya. Jadi Ya, dari tiga tadi dia masing-masing punya punya kelebihan dan ya. kelemahannya nanti. Hmm, Nah, hmm, tetapi sekali lagi bahwa kasus yang kita lihat ini bagaimana bahwa cap merah itu melintas di area gelap. dark Nah, area, dark range. itu kan Oke. sudah terjawab itu, sudah terjawab. Nah, kenapa mereka tidak bisa menemukannya? Mereka Hmm. selain tidak tahu dan sok-sok tahu lah tentang Ya, ilmu so processing, tau lah. Pokoknya itu sudah pasti so tahu karena sok-sok apa tahu yang lah mereka. mereka. Walaupun dia katanya kuliah dulu di S3 di sana, ya tapi kan gagal. Anda kan gagal gitu loh. Ya, Teorinya juga gagal. Dia beda lah dengan saya. Kan saya berhasil menemukan itu ya, berarti saya lulus gitu. ya, iya benar. Ya, ya. Heeh. Nah, Hmm, jadi banyak lah kalau pemirsa Mas Satu TV mau mencoba, mau belajar lah hmm, sedikit melihat gitu bahwa benar nggak sih ini ada lintasan merah hmm, tanpa harus mendengar, artinya hmm, informasi itu boleh lah mendengar dari pihak lain, tapi hmm, dari pemirsa Mas Satu TV untuk belajar sedikit melihat menggunakan software ini, hmm, cek tadi caranya akan hmm. kelihatan kok bahwa Ya. lintasan merahnya itu Hmm, di drag di ya, wilayah warna hitamnya itu akan kelihatan warna merahnya ya. melintas gitu, Mas Irjan. Mm-mm. Iya, kita kesempatan juga saya juga penasaran juga dengan hal ini kemarin kan dan ya melihat lagi beberapa referensi saya pikir wah ini aneh sekali gitu kan ketika Rismond mempresentasikan di sana itu sesuatu yang bagi saya itu dia sedang mengaburkan keilmuan yang dia pelajari. Betul, betul. Eh, biasanya kami yang biasanya di lab Hmm, selalu panduannya adalah kalau dia bicara tentang ilmu pengetahuan itu yang dia tampilkan, biasanya kita baca lagi di mm-mm. lab itu, Mas Irjan. Baik. Benar nggak punya dia ini gitu. Mm-mm. Teorinya benar nggak? Nah, disitulah kita kita itu akan mendapatkan koreksi. Oke. Jadi koreksinya bahwa papernya ini dia kemungkinan besar salah. Mm-mm. Atau kita mencari yang belum pernah dikerjakan oleh papernya si Patal tadi misalnya. Oh, oke. Nah, kan tadi kan sudah dapat si Matthew kan sudah Hmm. sudah menciptasinya Mempertegas. punya si Ya, algoritmanya Patal. iya, Berarti dia mengerjakan yang Patal belum pernah lakukan di iya. areal warna hitamnya tadi. Nah, Mm-mm. sehingga di Matthew kan bisa muncul tuh Ya. apa watermarknya. Watermarknya semakin kelihatan jelas, terus di lintasan merah juga, lintasan Betul, merah yang di dark area itu juga semakin dipertegas kelihatannya itu dengan betul, betul. metode Nah, itu. jadi Mm, sekali lagi saya bilang bahwa yang ini bukan digital forensik. Ini adalah bagian dari bagian image processing lah gitu, image processing. Jadi ada teori tadi bagaimana menemukan areal gelapnya tadi bisa menemukan detailnya. mm, Nah, tapi itu adalah bagian informasi yang untuk membantu digital forensik untuk menganalisis mm. atau di pengadilan untuk melihat bahwa Ya, di media sosial itu seperti ini informasinya. Nah, kalau ya, kita kan punya yang asli nanti kan, Bapak ya, akan tunjukkan itu kan di mm, pengadilan di, ya, akan diperlihatkan ya. dan lintasan merahnya sudah kelihatan ya siap-siap aja Mas Irjan gitu loh. Iya, Kalau saya kalau saya siap-siap. sih yakin, Ya, saya yakinnya bahwa mm, lintasan merahnya itu mm, terlihat dengan kasat mata, ya, watermarknya juga ada benar. gitu. Ya.
Dan saya sangat meyakini karena memang ini Pak Abang Roni ini ahli yang sesungguhnya ya, ahli yang sesungguhnya dan bergelar doktor ya, kemudian Oh, sebentar betul, lagi akan jadi profesor dan ya betul. jam Ya. terbangnya semakin tinggi. Luar biasa. Siap, siap, Jam siap. terbangnya semakin tinggi ya kita support bahwa Abang Roni membantu beberapa instansi ya yang ada Hmm, di dalam Republik ini ya, bahkan hmm. sampai ke luar negeri dan kredibilitas keahlian beliau ini yang negara turut support ya dalam hal ini Iya. karena Hmm. sumbangsi dalam pengetahuan itu penting untuk generasi-generasi seterusnya sehingga tidak terjadi adanya pembodohan-pembodohan yang disengajakan dilakukan oleh orang-orang untuk membalikan fakta atau mengaburkan keilmuan yang sesungguhnya itu seperti apa saya pikir ya Nah, teman-teman Pak masih tahu melihat kemarin di Rakyat Bersuara dan itu adalah referensi yang ya. kami kupas tuntas hari ini ya bagaimana membantah apa yang Rismon lakukan Hmm, terkait dengan dokumen-dokumen tadi, hmm, Bang Rungli sudah disclaimer ya, ini hmm. bukanlah satu aktivitas yang uh, dalam hal ini forensik digital yang di Hmm. Polri, tapi inilah image processing yang menggunakan aplikasi ataupun software dari JIM yang teman-teman mungkin bisa melakukannya sendiri di rumah. Ya, Ya, silakan betul. menemukan itu Betul. dan melakukan pengujian tersendiri. Dan ya inilah seorang ahli yang menguji sendiri pasti ya valid dalam hal ini. Baik Betul. dari segi sekolahnya, keilmuannya, pengalamannya, papernya luar biasa. Oke, ada closing statement yang mau disampaikan menggaris bawah ini, Abang silakan. Ya, jadi pemirsa Mas Satu TV, pertama, bahwa ilmu pengetahuan itu bisa kita rekonstruksi ulang. Jadi ada benar dan salah. Nah, kita biasanya mengerjakannya itu adalah mencari, makanya disebut dengan riset itu adalah mencari tahu, mencari kebenaran. Nah, dengan tadi em, kalau dari sisi Rismond dan kawan-kawan tidak bisa menemukan Ya, cap merahnya, nah di sisi saya itu bisa menemukan cap merahnya dengan teorinya tadi saya sampaikan, dengan caranya yang kita tampilkan, cap merahnya itu melintas. Nah, tetapi ini kan bukan digital forensik, tetapi ini adalah image processing yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, em, pemirsa Mas Satu TV bisa coba di rumah. Benar nggak apa yang dikatakan saya dengan Mas Irjan nih teorinya? Kalau ada benar, katakan yang benar. Nah, kalau sudah benar, pastikan bahwa itu kita yakin bahwa yang beredar di media sosial, yang diupload Pak Sandi, itu yang kita gunakan sekarang. Nah, ijazah aslinya itu ada dipegang oleh Bapak. Nah, itu kan masalah privasi sekali. Suatu saat nanti akan ditampilkan di pengadilan, ditunjukkan kita akan melihat dengan mata kita sendiri bahwa lintasan merahnya itu akan, watermarknya itu ada. Lintasan merahnya itu akan dengan kasat mata akan terlihat. Gitu. Nah, terakhir, em, dengan harapan bahwa kita sekarang banyak mengkonsumsi informasi-informasi sesat, jadi eh, kita harus bisa belajar untuk mencari informasi tersebut yang mana yang benar. Lalu kita coba. Jadi karena waktu kita coba, kita jadi tahu bahwa informasi ini memang benar, terutama di yang kasus ini di email processing. Nah, kasus-kasus yang lain kita bisa mencari informasi tambahan supaya bisa kita dimampukan untuk memutuskan bahwa ini informasinya benar atau informasinya itu sampah. Nah, yang kemarin yang dipotong-potong itu bisa dikatakan bahwa dia sudah melakukan manipulasi dan sebagainya. Nah, tadi kita ijazah ya, tidak lakukan potong-potong, kita ya, tampilkan aja warna merahnya ya, sudah kelihatan. ya, Ya, ya. mungkin itu Mas Ijan. Baik. Ya, baik. Terima kasih ya, Abang. Luar biasa ya. Penjelasan keilmuan ya dan teknis-teknis yang sederhana untuk Hmm, memberikan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat untuk tidak terjebak dalam suatu narasi-narasi keilmuan yang ya, mengaburkan dari fakta yang sesungguhnya. Oke. Saya pikir ke depan Abang Roni juga akan terus membantu kita ya ya, memberikan sesuatu yang benar ya betul, dan menggarisbawahi dan juga mempertahankan kebenaran itu seperti apa betul, walaupun kebenaran itu menyakitkan betul. tapi kita tetap pada
jalan kebenarannya. Oke. Ya. Ini memang agak sedikit rohani, tapi memang karena kebenaran pasti akan berelasi ke Ya, sana. ya. Oke, terima kasih banyak Abang untuk Makasih. waktunya, sudah berbagi ilmu, dan terima kasih pemirsa Musato yang sudah mendengarkan, menonton dari awal sampai akhir ya. Semoga keilmuan kalian bertambah. Jangan sungkan-sungkan ya kalau mau bertanya lebih lanjut, Mm-mm. langsung ke TikTok Roni Teguh, akunnya Roni Teguh ataupun Facebook Roni Teguh. Beliau pasti respon. Di sana selalu ada update-update terkini mengenai keilmuan yang ataupun aktivitas yang beliau lakukan. Sekian saja, ikuti terus Musato di episode berikutnya.